khotbah secara seperti biasa, tapi lebih kepada berbagi tentang prinsip-prinsip ya, tentang firman Tuhan tentunya. Tapi mari satukan hati kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk boleh membuka pikiran dan hati kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami sungguh bersyukur karena malam hari ini di tempat yang berbeda, yang jauh satu dengan yang lain, tapi kami boleh dipersatukan di dalam persekutuan melalui media ini. Kami percaya Engkau Allah kami yang tidak dibatasi oleh jarak, oleh tempat. Kami percaya Allah yang sama akan memimpin kami, mempersatukan kami. Dan hari ini, malam ini, kami rindu belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua yang bergabung dalam ibadah P3MI wilayah 2 ini. Tuhan, lawat kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami bisa mengerti rahasia kebenaran firman-Mu yang sama sekali berbeda dari apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Tuhan, pimpin kami semuanya. Kami siap untuk bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ini selamat malam semuanya dimanapun berada. Dan tentu kami yang di sini, ya, kami semua P3MI Jakarta Pusat, terima kasih untuk kesempatannya bisa kembali bersama-sama. Ya, hari ini saya dikasih tema, ini ketepatan ada ketua wilayah 2 di sini ya. Saya jadi grogi juga saya ini di samping ketua soalnya. Jadi saya kurang begitu pede jadinya. Yang diberikan kepada saya temanya itu tentang treasures, itu apa namanya itu? Harta karun. Siapa yang enggak senang ya harta karun ya? Banyak cerita tentang harta karun nih. Saya belum lama kemarin karena liburan ini lihat film anak-anak Scooby-Doo. Scooby-Doo pun ceritanya tentang harta karun. Ternyata ada banyak game yang bicara juga tentang harta karun. Ya, ada banyak film-film yang artinya action, cerita harta karun. Banyak sekali. Dan hari ini dikasih tema tentang harta karun, ya. Jadi harapan saya teman-teman yang di rumah ya, yang di sini simak baik-baik. Karena kalau enggak ngerti nanti di mana itu harta karunnya. Ya teman-teman yang dikasihi Tuhan, para pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menyadari ya, sebetulnya saat-saat ini dunia, apalagi generasi kita, itu betul-betul dirasuki, kalau saya boleh pakai istilah ini, roh yang namanya roh materialisme. Jadi segala sesuatu itu diukur materi, ya kan? Anda sekolah di mana itu ada kaitannya dengan materi. Bahkan profesi Anda apa juga diukur dengan materi. Tadi siang saya bersama-sama ikut Zoom untuk anak-anak sekolah. Jadi ada seorang tua yang bertanya gini, anak saya punya cita-cita ingin jadi YouTuber. Anda tahu kenapa pengen jadi YouTuber? Enak, di syuting-syuting, uang ngalir. Pokoknya ujung-ujungnya itu pasti materi. Nah, saya tidak tahu pemuda-pemudi di yang mengikuti persekutuan ini, apa kalian juga punya impian, cita-cita yang sama? Apakah yang masih kuliah, yang sudah bekerja, yang sedang rencana pindah kerja, ya, supaya ingin dapat materi yang banyak, atau yang sedang cari jodoh, ya, cari-cari kalau bisa yang tajir melintir, ya, pokoknya semua diarahkan ke sana. Ya teman-teman, kalau kita berbicara tentang harta karun ini, pokoknya tentang harta, semua orang tertariklah tentang itu. Nah, malam hari ini kita akan diskusi bersama. Saya nanti mungkin akan jelaskan sedikit dan nanti kita akan coba buka tanya jawab. Ya teman-teman boleh tanya. Ya, kalau bisa saya jawab, kalau tidak saya lempar kanan dan kiri. Ya, itu enaknya kan, seperti cerdas cermat.
Nah teman-teman, kalau kita berbicara tentang harta karun seperti apa semestinya yang saya dan teman-teman kejar? Harta karun yang seperti apa yang semestinya kita kejar dengan benar-benar, kita cari dengan benar-benar. Ya, saya diberikan satu nas dari Kolose. Mari kita membuka, yang di rumah atau di mana saja boleh membuka, ya, dari Kolose pasal yang ketiga, pasal kedua ayat yang ketiga. Kolose 2 ayat yang ketiga. Ya, saya akan membacakannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam Dialah tersembunyi, ya, tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Harta. Jadi di dalam dia di sini tentu bicara Tuhan Yesus. Di dalamnya tersembunyi segala harta. Nah teman-teman, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab nih, sangat menarik teman-teman. Mungkin kita kalau bicara harta di gereja malu-malu ya, dianggap matre ya. Tapi teman-teman tahu Alkitab itu lebih dari 2.500 ayat bicara tentang harta, ya, dan sejenisnya lah, dalam kaitannya tentang pengelolaan lah, stewardship lah. Jadi bicara banyak, dan hampir dalam pengajaran Tuhan Yesus juga banyak sekali berbicara harta. Ya. Nah teman-teman, hanya saya coba ingin berikan informasi saja tentang harta. Kalau di dalam ayat ini, bahasa aslinya untuk menyatakan harta itu dipakai thesaurus, ya, thesaurus bahasa aslinya bicara harta. Harta thesaurus ini juga yang dipakai untuk menjelaskan ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, seumpamanya harta terpendam. Harta itu thesaurus. Jadi harta-harta yang selalu digambarkan menyangkut kerajaan Allah sebenarnya bahasanya sama, thesaurus. Ya. Jadi kalau yang namanya thesaurus mungkin berarti itu harapannya ingin dapat harta. Itu satu istilah. Nah, tapi istilah yang lain yang umpamanya Tuhan Yesus pernah berbicara orang tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, Allah dan Tuhan dan Mamon. Jadi ada satu istilah lagi, mamon. Mamon ini juga sebenarnya artinya harta, uang. Ya. Tapi lebih kepada uang yang seolah-olah mewakili uang inilah, apa harta kekayaan yang memang kalau kita telusuri asal mula mamon ini akhirnya nanti dijabarkan sebagai istilah, ya teman-teman, harta kekayaan baik yang dicari dengan berbagai upaya yang ujung-ujungnya nanti ini menjadi saingan Allah. Ya. Penjelasannya detail ya, tapi karena kita mau nanti diskusi, nanti kita bisa bicara. Teman-teman juga bisa cari penjelasan itu di Google, banyak juga. Ya. Nah, berarti beda ternyata. Harta yang dipakai untuk menggambarkan yang hubungannya dengan kerajaan Allah dan harta yang dipakai untuk menjelaskan harta yang bisa menjadi saingan Allah. Maka ada orang yang menerjemahkan harta itu berarti harta yang mamon itu lebih kepada opositnya Allah. Siapa lawannya Allah? Ya, setan ya, iblis kan lawannya. Berarti harta dalam pengertian mamon itu sama dengan setan sebenarnya, iblis itu. Nah, sementara harta di sini yang kita bicara dalam Kolose ini adalah harta thesaurus tadi. Nah, teman-teman, kita sekarang coba lebih mendalami lagi tentang ini, ya. Harta seperti apa sebenarnya mau disampaikan? Memang yang kita baca hari ini adalah satu ayat ini saja. Kolose 2 ayat 3. Sebenarnya supaya lebih mengerti gambarannya adalah sebenarnya kita bisa membaca dari pasal 1-nya. Nanti teman-teman kalau membaca pasal 1 mulai dari ayat yang ke-25, 26, 27 menceritakan tentang misteri yang besar. Ya, misteri yang besar. Jadi kalau teman-teman umpamanya membaca di dalam
ayat 25 ya. Di situ disebut ada satu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Ayat yang ke-26. Apa sih rahasia itu? Katanya rahasianya adalah Kristus. Jadi kalau di dalam ayat ini sepertinya di dalam Kristus tersembunyi segala harta. Oke, perhatikan, di dalam Kristus tersembunyi segala harta. Berarti yang hartanya yang mana ya? Hartanya yang mana? Kalau di dalam Kristus, di dalam Nopi tersembunyi segala harta. Hartanya yang mana? Di dalam Evi tersembunyi segala harta. Hartanya mana hartanya? Di dalam diri. Kalau Anda mau ambil harta di dalam Evi ini penuh dengan harta. Anda ambil apanya? Di dalam Evi loh. Bukan di luar. Berarti ambil apanya? Atau lebih tepatnya ambil siapanya? Ambil Evinya. Karena di dalam dia. Nah, Alkitab menjelaskan dengan jelas sekali bahwa di dalam Kristus, di dalam dia. Maka tadi saya katakan kalau Anda melihat dari pasal 1 ayat 26 ya, 26 yang mau dikatakan harta itu sesungguhnya siapa? Ya, Yesus Kristus itulah hartanya. Karena di dalam dia tersembunyi ya segala harta, baik menyangkut hikmat dan pengetahuan. Nah ini teman-teman, sebenarnya ini satu topik yang menarik kalau kita mau benar-benar gali lebih dalam tentang apa itu harta itu. Nah kalau teman-teman memperhatikan ada satu perbedaan yang besar sebetulnya. Itu makanya mungkin kita lihat persamaannya dulu. Kalau teman-teman membaca atau melihat ya, menonton ya, membaca cerita atau menonton cerita tentang memburu harta karun, kira-kira susah atau gampang? Ya, kalau harta karun pasti gampang ya, cari karungnya yang mudah. Kalau harta karun pasti susah memburunya. Nah teman-teman, Paulus juga katakan sama. Pasal 2 ayat 1 dikatakan ini. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Jadi susah juga memburu harta karun ini. Memburu Yesus kasarnya ya. Harta karun itu susah. Itu kesamaannya. Tetapi ada perbedaannya. Ya. Apa perbedaannya? Kalau kita tahu ada harta karun, Anda kasih tahu teman nggak? Ya, ada harta karun tuh. Ada harta karun di sana. Saya yakin Anda yang biasanya bocor mulut pun jadi rapet, serapet-rapetnya dilakban itu supaya nggak bicara. Kenapa? Harta karun. Tapi tentang harta karun yang ini sebaliknya. Orang yang mendapatkannya, dia tidak akan tutup mulut. Dia akan ceritakan. Perhatikan ending setiap orang memburu harta karun. Dapat harta karun enggak? Ujung-ujungnya biasanya saling tikam, terus ujung-ujungnya semua enggak dapat. Coba lah baca cerita apa saja lah. Minimal yang saya sudah pernah ikuti, nonton filmnya selalu enggak dapat. Ya. Tapi ketika kita berbicara harta karun ini, ketika kita sudah mendapatkannya, nggak mau simpan sendiri, ya, ceritakan, kasih tahu banyak orang lain. Nah, kalau tadi saya cerita perbedaannya, ya, saya lupa ada kesamaan satu lagi, kesamaannya, ya, kesamaannya apa? Selain umpamanya susah mendapatkannya, kesamaannya apa? Nah, Tuhan Yesus pernah memberikan satu perumpamaan umpamanya tentang kerajaan Allah ini, katanya gini. Kerajaan Allah itu seumpama orang pergi di satu ladang, kemudian lihat di situ ada harta karun, kemudian dia tutup, ya, ditutup, kemudian apa? Dia jual semua miliknya untuk beli ladang itu. Kenapa? Karena di dalamnya ada harta karun, ya. Jadi pertanyaan saya, prinsip itu juga terjadi seperti di sini. Kalau kita
mengerti betul bahwa Yesus Kristus itu harta karun, ya, kita akan lakukan yang sama. Teman-teman, kalau teman-teman memperhatikan, Paulus melakukan yang sama. Ini contoh yang clear, apa yang nyata. Kalau teman-teman membaca di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 7, nah boleh dibaca lah mungkin ya. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Prinsip ini terjadi karena sudah dapat harta karun ini, jadi harta-hartanya sudah tidak jadi berharga lagi, seolah-olah apapun gak berharga lagi. Boleh dibaca Ibi? Ayat 7. Filipi 3 ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Iya, karena dia sudah dapat harta karun itu. Ayat 8-nya gimana? Ayat 8-nya. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Perhatikan, oleh karena dia. Siapa dia itu? Si harta karun, Kristus. Aku melepaskan semuanya. Semuanya itu apa? Ini bukan sekedar puitis, teman-teman. Paulus itu secara posisi sebenarnya orang hebat pada zaman itu, dan mungkin zaman sekarang pun juga sama. Dari sisi edukasi pendidikannya, dia pakar. Dari sisi statusnya, dia pemimpin. Dari sisi ekonomi, dia juga orang berada. Dari sisi kebangsaan, kewarganegaraan, di satu sisi dia orang Yahudi, di satu sisi dia punya kewarganegaraan Romawi. Artinya pada masa itu orang-orang terhormat. Tapi semua itu dianggap apa katanya? Sampah. Kenapa? Karena ada yang lebih besar, berharga, bernilai. Itu harta karun itu. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara tentang kebenaran ini, maka teman-teman akan bisa melihat umpamanya di dalam ayat yang ke-27 dari Kolose pasal 2 itu, pasal 1 dikatakan ini, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu, perhatikan, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kalau saudara membaca bagian ini dari pasal 1-nya, itu hebat sekali dikatakan. Karena di dalam Kristus itu, ya, Kristus itu ada sebelum dunia ada. Jadi segala sesuatu ini ada dalam dirinya. Nah ini teman-teman, menjadi satu pertanyaan kita, apakah teman-teman yang terlepas lah ya, sudah berapa lama percaya Tuhan, tapi apakah menyadari bahwa Kristus itu harta berharga, harta karun? Bangganya kalian cerita tentang Yesus. Banyak orang malu-malu cerita tentang Yesus. Jangan cerita tentang Yesus, mengakui diri Kristen aja malu. Maka banyak orang di rumah Padang gak pernah doa. Doanya doa ikan asin, buka mata, takut dibilang pengikut Kristus, ya, di rumah makan. Teman-teman, ini harta karun. Ceritakan. Kalau engkau mengerti ini harta karun, maka gak akan ada yang bisa menggantikan ini harta berharga. Ya teman-teman, jangan terlalu gampang. Yesus harta karun. Banyak anak-anak muda yang meninggalkan Yesus hanya karena apa? Mungkin profesi. Ada banyak anak muda meninggalkan Kristus karena apa? Karena cowok, karena cewek. Ya terlalu kecil. Harta karun, teman-teman. Nah, harapan saya, kita semua dimanapun berada, kita boleh mengalami bahwa Yesus itu harta karun kita yang tidak bisa ada tandingnya nilainya. Ya, semua kalah,
sing ada lawan lah pokoknya. Ya, tentang harta karun. Jadi itu pengantar, kalau memang mungkin ada pertanyaan juga boleh. Ya, silakan kalau ada yang bertanya, nanti baru di akhir saya akan berikan konklusi. Ya, kalau ada yang bertanya, silakan. Baik teman-teman, bila ada teman-teman yang mau bertanya, silakan tulis di live chat ya. Nanti siapa tahu harta karunnya akan ketemu pada saat teman-teman bertanya. Kalau nggak bertanya nggak ketemu harta karun. Teman-teman di sini ada yang mau tanya? Sebentar. Pertanyaannya, oke. Dari Septin Sagala. Ya. Harta dalam ayat ini berarti apakah harus diusahakan oleh kita? Pengenalan akan Kristus harus diusahakan oleh manusia? Itu yang kedua pertanyaannya. Atau Tuhan sendiri yang menyatakannya kepada kita? Ya. Ketika kita berbicara tentang pengenalan akan Tuhan, sebetulnya ya, maka tadi kalau memperhatikan, saya membaca di dalam ayat berapa tadi ya? Ayat yang ke-26 dari pasal yang ke-1 dikatakan gini, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Berarti siapa yang inisiatif menyatakan? Allah. Ya, yang berinisiatif menyatakan. Tetapi ternyata Paulus bilang tadi di ayat 1, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal. Mengenal memang Paulus pribadi, tapi nanti mengenal Kristusnya. Jadi tetap Allah yang punya inisiatif, maka dibukakan rahasia itu. Tentu kita teman-teman juga perlu meresponinya. Ya, meresponinya. Berarti Tuhan sudah menyatakan, Yep. tinggal kita meresponinya. Nah ini sebenarnya makanya rahasia kan, rahasia punya rahasia enggak? Punya Punya Bapak. rahasia. Apa rahasianya? Ya namanya rahasia, mau dibilang, kalau dibilang berarti nggak rahasia. Kenapa sesuatu dirahasiakan? Karena rahasia. Karena rahasia. Cari Infonya yang penting. lain, penting. Kayak terus apa? Kenapa dirahasiakan? Kalangan terbatas. Sebagai yang tahu ya. Ya. Dari mana saya bisa tahu rahasiamu? Dari siapa? Dari Pokoknya saya kamu, sendiri. iya lebih gampang, ya kan? Tapi kalau kamu cerita rahasia dan saya tidak mau memperhatikan, apakah saya tahu rahasiamu? Enggak ngerti. Jadi secara sederhana. Jadi artinya Tuhan menyatakan, ini sebenarnya kalau kita membaca Kolose ini luar biasa sebenarnya teman-teman. Jadi bagaimana Allah itu membukakan dirinya, menyatakan diri, membuka rahasia itu. Jadi semoga membantu ya teman-teman yang Semoga bertanya. membantu ya Septin. Nah yang kedua Boksu, dari Samuel Sam. Ya. Apakah ada tips dalam memberitakan treasure kepada yang menolak bisa menerimanya? Iya. Tipsnya Boksu. Ada satu cerita, saya tidak ingat persis ceritanya, tapi gambarannya gini kira-kira. Jadi di Afrika ada orang yang sedang main-mainan seperti batu gitu untuk kelereng. Main apa kelereng gitu ya. Sekarang jarang sih ya. Sekarang mainnya pencet-pencet. Kalau zaman dulu main kelereng itu jadi bulat-bulat. Nah, suatu ketika pas orang lagi main kelereng itu, datanglah orang dari Amerika. Melihat orang Afrika ini pada main kelereng, kok ini, dia bilang, udah ini untuk saya aja ya, ini kelerengmu jelek. Saya punya kelereng ini lebih bagus. Dikasihlah kelereng kaca yang bagus itu. Wah senang orang Afrika itu, senang ya. Teman-teman,
kenapa orang Amerika ini mau tukar kelereng orang Afrika yang untuk main kelereng itu, orang Afrika itu dengan kelereng betulan yang kaca-kaca itu? Karena ternyata yang untuk main orang Afrika itu batu yang mahal, batu Jabrut namanya, yang mahal, yang batu yang kira itu, yang mahal harganya. Ya itulah pokoknya ya. Tapi orang Afrika nggak pernah ngerti. Orang itu yang main kelereng itu nggak pernah ngerti itu berharga. Dia pikir kelereng yang asli itu lebih bagus. Nah kadang-kadang seperti itu Sam. Ketika kita ingin memperkenalkan Kristus kepada orang yang belum mengerti, dianggap Kristus itu tidak berharga. Nah maka yang paling penting dulu adalah, apakah bagimu Kristus berharga? Betul kan? Kalau bagimu pun kurang berharga, kamu gak akan ceritakan dengan pede. Ini kadang-kadang dalam pergumulan kita banyak orang Kristen tuh gak pede cerita tentang Kristus. Apa persoalannya? Satu, dia belum merasakan bahwa ini harta berharga. Gitu sih. Wow. Tuhan itu penting gak buat kita gitu ya? Iya, kalau dia penting pasti akan kita ceritakan sama orang lain. Jadi baru mengerti juga nih waktu. Iya benar-benar. Ada lagi teman-teman? Silakan. Ada lagi teman-teman yang dari chat? Live chat mungkin. Oh Bakso ini satu deh. Yeah. Kalau misalnya kita sering, ini kan sama aja kayak pemberitaan siapa harta karun kita gitu ya. Yep. Kadang kan kita lagi di medsos ini kan sering banget gitu kayak, ih kok lu berdoanya di medsos sih gitu misalnya. Kalau lagi ada masalah gitu. Ya Tuhan misalnya kampungku lagi nggak turun hujan nih, tolong turunkan hujan gitu. Yeah. Nah itu kalau di medsos itu baik gak sih, maksudnya pemberitaannya gitu seperti itu gitu Box? Ya memang banyak orang curcol di medsos, ya, atau pengumuman, saya sedang sakit, pengumuman, saya sedang krisis, pengumuman, itu pengumuman sebenarnya kan. Padahal sebenarnya kalau doa harusnya mestinya doa aja. Doa bukan sedang memberitakan loh, dua hal yang berbeda, betul kan? Tapi ketika kita memberitakan, apa salahnya memakai medsos? Jadi lebih bagus mungkin, banyak orang lihat. Maka teman-teman mungkin bisa secara rutin buat apa pengalaman Anda bersama Kristus, bagikan, tak apa-apa. Itu jauh lebih bagus dibanding umpamanya, aduh ini saya sakit, ya ini saya sakit. Ya. Ya nak kita berdoa dulu. Itu biasanya nggak berdoa, dia nulis medsos. Pengumuman. Kalau berdoa dia nggak sempat nulis medsos itu. Ya seperti itu. Ya jadi doa beda dengan pemberitaan dan pengumuman ya teman-teman gitu. Kalau doa itu langsung, kalau pemberitaan lebih baik sharing kesaksian kita aja ya Boxu ditulis ya. Baik-baik. Ada lagi teman-teman, kami tunggu. Ada Boxu yang mau ditambahkan mungkin tentang harta karun? Iya, teman-teman kadang kita terjebak kepada satu apa saja ya. Kita P3MI, ya udah P3MI. Maka kadang kita suka bilang ya, aduh P3MI membosankan, ya kan? Atau kita baca Alkitab membosankan. Kita apapun yang kaitannya dengan hal rohani itu membosankan. Seolah-olah dunia ini lebih menarik. Sebenarnya ini indikasi bahwa kita belum menemukan harta itu. Betul kan? Kalau Anda punya sesuatu yang berharga, gak ada yang bisa lebih menarik dari itu. Berarti Anda akan lihat, Anda akan terus ya perhatiin dan tidak ada bosan-bosannya. Kalau sudah bosan berarti sesuatu sudah mulai tidak berharga sebetulnya. Boxu ini ada pertanyaan lagi, ada 3. Langsung banyak ya. Langsung banyak. Berarti pas 1, 2, 3. Pas itu. Kalau boleh Boxu aja ya semuanya. Dari Wendy Nadia, dalam ayat ini disebutkan harta hikmat dan pengetahuan yang bisa didapat dari Kristus. Ya.
Dari mana kita tahu hikmat pengetahuan yang datangnya dari Kristus atau dari dunia? Itu yang pertama. Mau langsung. Iya. Itu satu orang ya? Oke, lanjut aja. Yang kedua, dari Clarissa Christina. Bagaimana bisa aktif mencari tracer di tengah pandemik saat ini? Oke. Yang ketiga, dari Barisda Tulusana. Bagaimana menjaga tracer itu sendiri sehingga tracer itu terpancar dan terlihat oleh orang lain? Iya. Yang pertama, kalau kita itu satu pertanyaannya ya untuk Nadia tadi. Jadi saya kurang fokus. Apa tadi yang pertama? Yang pertama, ayat ini disebutkan harta hikmat dan pengetahuan. Oke. Ya. Jadi teman-teman, kalau kita kadang kita terlalu apa ya? Saya pernah punya pengalaman gini. Sekali waktu saya ingin memutuskan sesuatu, ya. Kemudian model lama kita suka minta tanda. Tuhan, kalau memang Tuhan setuju kasih tanda ini. Tuhan, kalau ini, saking tandanya nggak keluar-keluar, saya konsultasi. Ya, Masih. Kalau dia jodoh aku dekatkan. Oh masih ya. Nggak taunya nggak deket-deket. Jadi sekali waktu saya mau memutuskan sesuatu yang menurut saya penting sekali. Jadi saya ingin minta tanda, tapi tandanya keluar. Jadi saya konsultasilah dengan Bapak Ibu rohani saya. Saya pergi dan saya tanya, Bapak Ibu, saya sebaiknya pilih yang mana ya? Saya sudah lama bergumul dan Tuhan gak kasih jawaban, katanya kan. Jadi pembimbing saya bilang gini, selama ini kamu bergumul bagaimana? Ya berdoa Pak, ini Bu, puasa ini biasa. Jadi dia bilang sederhana, dari apa yang ada dalam pikiranmu yang kamu sudah bawa dalam doa, yang kamu sudah ini, lakukanlah. Karena gak selamanya Tuhan pimpin itu melalui tanda. Nah, dan mungkin yang lebih memastikan adalah kenapa di sini disebut ya bahwa di dalam Kristus itu tersimpan segala harta, hikmat dan pengetahuan. Sebenarnya kalau kita dilihat di dalam bahasa Indonesia itu hikmat itu sophia, hikmat. Nah, karena memang sebenarnya kalau kita berbicara, kalau kita ingat Amsal ya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, nggak ada yang lain. Jadi ketika engkau hidup di dalam Tuhan, percayalah hikmatmu lebih. Beberapa minggu waktu pandemi, salah satu Alkitab yang kami baca adalah Daniel, kitab Daniel dengan anak-anak. Daniel itu di tengah-tengah orang yang tidak percaya, dia membuat satu tantangan yang hebat, karena dia nggak mau makan makanan yang seharusnya dimakan oleh orang-orang pintar di situ. Dia berpantang gak mau makan makanan raja Israel dalam Alkitab itu. Tapi ketika apa yang membimbing itu bilang, nanti kamu gimana, mana bisa pintar, ya makannya kurang bergizi gini. Oke, kamu kasih waktu aku, terus nanti tes. Apa yang terjadi? Daniel lebih unggul berapa kali lipat katanya dalam Alkitab? 10 kali lipat. Hebat kan? Kenapa? Sebenarnya Alkitab itu mau ceritakan hikmat Daniel dari mana? Dari Allah. Ya. Jadi umpamanya Nadia sebagai nanti seorang dokter, hikmat yang diberikan kepada Nadia termasuk dalam profesimu gitu. Ya. Terus yang kedua, bagaimana bisa aktif mencari treasure di tengah pandemik saat ini? saya yakin ini orang yang suka nonton film Pemburu Harta Karun. Ya. Biasanya itu kayak berpikir menjelajah pemburu harta karun kan gitu ya, gimana sampai diukur-ukur ya. Saya ingat itu waktu Clarissa itu namanya. waktu game, waktu game ya. Jadi teman-teman tadi dikatakan jelas, yang menyatakan diri itu sendirilah harta karunnya. Ini hebat kan? Kasarnya gini, woi, gua nih harta karun, gua nih harta karun. Kan Allah sendiri menyatakan diri. Nah, persoalan itu cuma sederhana. Kadang-kadang kita atau banyak kita seperti jemaat Kolose belum mengenal, ya kan? Belum mengenal dan kadang kita tidak mau lebih jauh mengenal. Itu persoalannya.
Ya. Jadi kalau kita ada orang gini, bagaimana cara kita bisa mengenal? Gimana kita bisa mengenal orang lain? Gimana apanya saya ingin mengenal si Nopi? Ya sering komunikasi. Sama, ya. Jadi ketika kita ingin mengenal harta karun itu, coba komunikasi, bangun hubungan. Karena harta karun itu Yesus sendiri. Ya, yang terakhir kayaknya ini ya, ketiga. Tapi nambah lagi nih Boksu, gimana ya? Tadi yang barista belum dijawab Boksu, bagaimana menjaga trisur itu sendiri sehingga trisur itu terpancar dan terlihat orang lain. Sebetulnya itu dampak. Ketika kita betul-betul sudah memiliki harta karun itu, dampaknya apa? Orang akan lihat. Paulus jelaskan, ada banyak kesaksian sebetulnya, ya. Orang yang sudah melihat Yesus sebagai harta karun, maka dia rela, dia mau korbankan apa saja untuk itu. Jadi orang lain pasti akan lihat. Kalau kita masih ini sayang, belum, berarti itu belum harta. Orang juga akan lihat, ya. Oke, itu ya barista. Dan dari Yusuf nih, dari Batam, Yusuf Lau. Di masa pandemik sekarang ini orang-orang semakin jauh dari Tuhan. Perasaan Yusuf aja kali ya. Dan susah menemukan triser. Bagaimana cara kita menemukan triser itu? Terima kasih Boksu. Lalu terakhir Evilia ya teman-teman. Izin bertanya Pak Pendeta, bagaimana agar kita bisa selalu teguh untuk percaya bahwa Yesus adalah harta paling berharga dibandingkan dengan harta yang dipandang berharga di dunia ini? Ya. Yang pertama, ketika musim pandemi ini, ketepatan di dalam sel group di gereja kami di Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, ya, kami membahas tentang menata masa depan dengan iman. Salah satu kekhawatiran saya seperti yang kamu pikirkan, bahwa ketika pandemi ini gereja nggak ada, sel group waktu itu nggak ada, semua nggak ada, jadi seolah-olah kita semua lost. Padahal sebetulnya kalau kita peka, pandemi ini berkat besar bagi kita. Kenapa? Kita semua makin banyak waktu. Untuk apa? Untuk membangun hubungan secara pribadi dengan Allah. Kalian kerja di rumah, bisa saat teduh dengan rajin, gak harus keburu-buru bangun, apalagi yang di kota-kota besar, ya kan? Atau jangan-jangan lama bangun, lebih lama bangun ya. Jadi sebetulnya masa pandemi ini justru harapan kita makin mempunyai kehidupan rohani yang lebih bagus. Kita makin memiliki pengenalan. Saya bersyukur ya, ada beberapa orang yang sharing kepada saya menceritakan bagaimana masa pandemi ini membuat dia semakin bertumbuh. Justru kata beberapa orang ini, katanya, Pak, saya justru khawatir ini nanti kalau udah masuk new normal, jadi gak normal lagi hidup kami. Kenapa? Sudah sibuk lagi kan. Itu. Jadi memang justru semestinya kita semakin banyak peluang. Dan saya percaya juga pandemi ini Tuhan izinkan supaya ada banyak keluarga juga yang dipulihkan. Itu semestinya harus kita tangkap dengan baik, ya. Oke, terakhir bagaimana kita bisa selalu teguh percaya bahwa Yesus adalah harta paling berharga dibandingkan harta-harta yang lain. Ya, kadang kita itu gimana ya, salah satu kelemahan manusia itu tidak belajar. Ya, tidak belajar gini. Siapa nama itu? Evilia ya. Evilia Hasibuan. Evilia. Banyak orang ya. Oke, mungkin saya ambil salah satu contoh ini. Dalam musim pandemi kemarin ada yang banyak disorot, ada seorang tua, saya lupa namanya ya. Orang tua yang kena orang kaya yang tua yang kena COVID-19. Bukan orang Indonesia. Kemudian dia menangis waktu pakai itu
yang apa namanya, ventilator. Jadi kemudian susternya bilang, kenapa Bapak menangis? Ya, saya sedih katanya. Saya sedih bukan karena ventilator ini, karena sudah puluhan tahun saya hirup udara gratis. Baru sekarang saya bayar. Tapi yang gratis sudah puluhan tahun ini saya nggak pernah bilang terima kasih. Masa COVID ini sebetulnya memperlihatkan kita bahwa apapun di dunia ini fana, bukan beneran, harta palsu, ya. Tapi kita sering dibodohin, dikelabuhin. Maka kalau kita orang Metodis bersyukur ya, John Wesley selalu ngajarkan gini, kalau kita sering mengunjungi orang sakit, ya, kita ikut ketika ada kedukaan, itu juga sarana anugerah kita. Hanya memang kadang-kadang kendala, nggak semua sih, kebanyakan anak muda nggak begitu suka diajak kunjung orang sakit, ya, atau diajak ke rumah duka, kurang suka ya, lebih senang ada pemberkatan nikah, nangkap bunga, ya nangkapnya nggak dapet, jodohnya nggak dapet, ya. Padahal ketika kita lihat orang sakit, orang berduka, itulah kita diingatkan, oh memang Yesus yang lebih kekal, yang lain tuh udah ada itu. Jadi ini contoh-contoh yang sederhana saja, tetapi yang jelas adalah tadi kita diteguhkan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan itu kepada kita, dan ketika kita terus hidup di dalamnya, maka saya dan teman-teman juga boleh ketika kita sudah terima Tuhan Yesus, teman-teman, bukan apa ya, artinya oh nanti percaya, ragu, percaya, sebenarnya tidak, stabil kita. Justru tantangan-tantangan yang ada itu semakin meneguhkan kita. Memang semua butuh proses sih teman-teman, ya. Tapi percayalah Tuhan akan menolong kita juga ketika kita memang memiliki kerinduan yang besar untuk itu. Seperti Paulus lah yang tadi dia katakan, ya. Oke. Oh terakhir ya, ya silakan. Satu lagi ya teman-teman ya. Ya. Soalnya dia muncul dari Beni Kusuma. Shalom Pak Pendeta Sumardi, mau tanya, hari gini banyak orang demi harta dunia rela menggadaikan iman, bahkan meninggalkan Kristus. Apa yang harus kita kuatkan dalam diri kita agar tidak terjadi pada kita? Iya. Banyak orang itu, saya tadi contohkan dengan orang yang main kelereng tadi. Kenapa dia gampang menukar hal yang berharga dengan kelereng yang dilihatnya bagus? Karena dia pikir yang bagus itu yang bagus. Padahal yang dia mainin itu yang lebih bagus dan bernilai. Ya. Kita suka terkecoh di sini. Maka tadi saya katakan, Alkitab memberikan satu gambaran yang berbeda. Harta yang menyangkut harta yang sejati, ya, thesaurus tadi, dengan harta dunia, mamon. Beda itu. Dampaknya juga beda. Jadi memang justru saya tertarik dengan topik ini juga karena zaman sekarang tadi saya katakan di pembukaan, kita memang dilanda roh materialisme. Yang pokoknya ya sekarang, kalau dulu kan high thinking, simple living. Kalau sekarang gak penting ya high thinking, yang penting kehidupannya yang lebih bagus ya. Ya, jadi ukuran sekarang beda. Justru kita diingatkan kembali untuk kita betul mencari harta yang sejati. Ya, jadi teman-teman, satu pertanyaan saya kepada kita, kira-kira apa yang engkau sudah, apa istilahnya itu, jual, apa ya, upayakan, kerja keras untuk mendapatkan harta karun itu, ya, atau flat saja. Nah, ketika kita belum mengalami ini, ya, mari kita coba buka hati kita. Biarkan Roh Kudus mengajari kita.
Roh Kudus yang membuka pengertian tadi, memperkenalkan diri tadi, bahwa Yesus adalah harta karun yang sejati. Nah, harta karun yang sejati yang tidak ternilai harga ini, ya, ingat baik-baik, jangan pernah kamu buang dan kamu tukar dengan harta-harta receh yang sebentar. Mari kita tundukkan kepala kita. Dimanapun kamu ada, para pemuda yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menyatakan dirinya, membuka rahasia besar. Rahasia besar itu adalah Kristus ada di tengah-tengah kita. Jangan tergoda untuk menjadi sesuatu, tapi biarkan engkau nyatakan bahwa Yesus ada di dalam dirimu dan boleh berkarya dalam hidupmu. Kita rindu mengenal Tuhan lebih dalam, lebih dari semua yang ada. Kiranya Tuhan boleh menolong saya dan teman-teman sekalian. Mari kita sama-sama satukan hati kita dan biarkan ini menjadi satu doa kita. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia.